Assalamualaikum. Halo, apa kabar semuanya? Mungkin ada yang belum kenal, nama aku Ani. Ini video-video termasuk yang awal. Jadi ini aku rekamannya malam, sekalian sharing or pillow talk. Aku di sini ingin sharing tentang, mungkin sharing aja, siapa tahu bisa bantu, atau mungkin saling berbagi pengalaman aja. Jadi ini kan hari Rabu, tepatnya tanggal 7 Juli 2021. Maklum ya, nggak kerja, maksudnya kerja dari rumah, jadi nggak begitu hafal tanggal 7 Juli 2021. PPKM darurat di Indonesia. Tadi barusan beberapa jam yang lalu juga lihat 3 gubernur 3 provinsi yang besar di Indonesia di Kompas TV tentang gimana sih cara mendisiplinkan Indonesia di saat yang genting ini ya, termasuknya banyak musibah, banyak yang meninggal, turut berduka cita, banyak yang mungkin kehilangan pekerjaan dan mungkin sedang berduka gitu. Sebenarnya juga berimbas juga ke pekerjaanku, tapi di sini aku nggak akan memperdalam masalah itu. Di sini kita banyak-banyak mencari solusi aja, kalau nggak mengurangi beban begitu. Jadi di sini aku ingin sharing tentang gimana mengatasi masalah di hidup menurut aku sendiri, atau apa yang aku jalankan. Biasanya kalau ada masalah atau mungkin lagi ada kepikiran, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Untuk yang muslim, karena aku muslim, biasanya kalau enggak, yang penting sholatnya jangan ditinggalin, kemudian banyak-banyak baca Al-Quran, mungkin surat Yasin, surat Ar-Rahman, dibaca artinya juga, ditadaburi sambil dengar Ustadz atau Habib atau Syekh. Kalau pengalamanku, karena tahun 2019 aku cukup mengalami hal yang menyita pikiran dan tenaga. Kemudian aku nemu di YouTube tentang Habib Novel Alaidrus, bisa dicari ya, itu sangat membantu aku sih. Mungkin cocok-cocokan ya kalau Ustadz juga, mungkin ada yang suka Ustadz Adi Hidayat atau Ustadz Abdul Somad atau yang lainnya, bisa jadi referensi agar hati jadi tenang. Biasanya memang kalau kata Ustadz, masalah emang gak akan habis sampai kita mati, karena namanya kan juga hidup, jadinya pasti ada masalah. Tapi paling gak, kalau kita mengingat Allah, maka hati akan jadi tenang. Jadi banyak-banyakin, misalnya kalau misalnya cewek lagi datang bulan, bisa banyakin sholawat. Oh iya, kemudian aku ada satu lagi. Kemarin itu aku habis membaca, sebenarnya aku baru baca ini baru dari minggu kemarin. Aku lihat akunnya Andre Sutari yang juga bahas tentang keajaiban sholawat. Tapi bener, aku juga ngalamin itu. Yang penting kita percaya, karena Rasulullah kan dikirim Allah, jadi emang manusia penting begitu ya, manusia istimewa. Dan kita kalau bersholawat, Allah akan memberikan rahmatnya begitu untuk kita. Dan kemudian kemarin aku membaca sholawat munjiat.
Sholat mujizat itu biasanya untuk hajat, dan efeknya luar biasa banget kalau menurut pengalamanku. Jadi ketika aku baca misalnya 50 dalam sehari, nggak beberapa jam itu biasanya ada yang nganterin makanan. Dan mungkin nanti aku akan insert buat videonya, ada videonya tadi aku videoin, tapi sebenarnya buat lucu-lucuan, buat di videoin aja. Aku dari keluarga biasa, jadi makan juga normal aja gitu. Jadi kalau ada makanan banyak juga alhamdulillah. Tapi biasanya kalau aku misalnya habis banyak baca sholawat mujizat ini, itu biasanya pasti ada yang datang. Terus ada lagi beberapa hari yang lalu, jadi sebelah rumahku kan buat catering, tapi cateringnya itu nggak setiap hari. Jadi kalau ada kalau ada order aja, itu pas aku biasanya kan aku di kamar, pas aku keluar itu yang nganterin pas aku yang denger gitu, jadi aku yang terima. Biasanya kalau bukan aku yang nerima itu mungkin langsung dibabat sama mungkin dimakan sama adekku atau siapa gitu yang ada di rumah. Tapi itu pas aku dan lauknya enak, lumayan lah menurutku. Kayak misalnya sambal ati kan itu lumayan ya. Jadi pokoknya banyakin mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin masalahmu nggak langsung hilang, tapi kamu pasti merasa tenang gitu. Manjur banget pokoknya insya Allah. Dan yang penting pokoknya diserahin semua sama Allah. Aku juga masih belajar, sama-sama belajar. Iya. Yang penting mungkin buat reminder aku sendiri, ya wajib-wajib jangan sampai ditinggalkan, karena dunia kan titipan. Dan dunia dan akhirat harus seimbang. Dan kalau ada masalah di dunia, pokoknya jangan sampai stres. Begitu. Oke, untuk bacaan sholat mujizat nanti bisa dicari sendiri di web atau di YouTube. Aku bacain artinya aja ya. Jadi artinya, ya Allah limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, yang melaluinya Engkau akan menyelamatkan kami dari semua keadaan yang menakutkan dan membahayakan. Dengan rahmat itu Engkau akan mendatangkan hajat kami dan membersihkan semua keburukan kami, mengangkat kami pada derajat tertinggi, menyampaikan kami pada puncak tujuan dari semua kebaikan di waktu hidup dan sesudah mati. Jadi artinya bagus. Yang penting memang kalau kita banyak sholawat, banyak mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah hidup kita itu gimana ya, pasti ada aja rezekinya gitu insya Allah. Jadi jangan putus asa. Mungkin yang baru nyari kerja, yang kerjaannya di-cut atau dirumahkan, tetap semangat. Mungkin bisa sambil jualan atau bikin YouTube kayak gini. Ini sebenarnya cara aku juga, mungkin bisa nambah-nambah model apa, model beli rumah, mungkin buat modal yang lain. Pokoknya semangat buat teman-teman, saling mendoakan, saling mengingatkan. Ya, jangan mudah patah semangat ya. Kita pasti bisa. Semoga corona di Indonesia juga cepat berakhir dan bisa kerja seperti semula sebelum ini terjadi. Dan stay safe terus, stay healthy. Ya, pokoknya semuanya sehat terus. Oke, goodbye. Wassalamualaikum. There is so many food today. Ada banyak makanan, alhamdulillah. Sawi siang biasa. Sate.
roti bread, dan dapat bancakan kerupuk risol. Mau makan yang mana dulu?